Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera menyoroti pentingnya keselarasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi. Auditor Manajemen ASN Ahli Madya, Hilda Marlisa mengungkapkan sejumlah tantangan sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan seleksi calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya edisi hari ini Sabtu 5 Juli 2025. Bersama saya Roman Agnesia Bermase, inilah info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera menyoroti pentingnya keselarasan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam rapat paripurna lanjutan, agenda rapat paripurna Dewan yang dibahas adalah pandangan umum fraksi-fraksi Dewan dan pandangan umum kelompok khusus fraksi Ganis, menegaskan bahwa setiap produk hukum daerah harus mematuhi prinsip hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Dalam membacakan pandangan fraksi, anggota fraksi Ganis, Cenmi Winamal, mengatakan pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Bovendigul diatur dalam pasal 16 ayat 3 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 80 tahun 2015. Dalam pembentukan rancangan Perda tentang pembentukan produk hukum daerah tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus berdasarkan pada suatu hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1. Pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Bovendigul diatur dalam pasal 16 ayat 3 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 120 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 80 tahun 2015. Dalam pembentukan rancangan Perda tentang pembentukan produk hukum daerah tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus berdasarkan pada suatu hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1. Cenmi juga menambahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa jenis hierarki perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Fraksi Ganis berharap dengan pendekatan yang tertib dan sistematis ini, Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah Kabupaten Bovendigul dapat menjadi contoh peraturan daerah yang kuat, sah, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul mengungkapkan bahwa pembentukan Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi. Pembentukan Bapenda merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan lembaga khusus ini, pemungutan pajak dan retribusi bisa lebih terarah, efektif, dan transparan. Dalam penyampaian pandangan fraksinya dalam sidang paripurna, agenda mendengarkan pandangan fraksi terhadap usulan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dan Raperda tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah. Ketua fraksi Golkar, Sukengsi, mengatakan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Bapenda bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Badan ini dibentuk untuk melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Raperda tentang pembentukan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Pembentukan Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan
Sukengsi menambahkan, adanya Badan Pendapatan Daerah terkandung maksud dan tujuan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah, tidak hanya bersumber dari pajak daerah, tetapi pendapatan lainnya, diantaranya retribusi daerah dan pendapatan lain-lain, seperti sewa-sewa tanah, bangunan pemerintah yang sah. Fraksi Golkar menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Bapenda dan mendorong agar pembahasan ini dilakukan secara cermat agar dapat menghasilkan perangkat hukum yang tepat guna dan tepat sasaran. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boven Digul menyatakan dukungannya terhadap rancangan peraturan daerah yang mengusung pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digul. Menurut fraksi PDPN, kehadiran Bapenda dinilai penting untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah. Pembentukan Bapenda bertujuan untuk memusatkan pengelolaan pendapatan daerah dalam satu badan yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi pemungutan serta pengelolaan pendapatan asli daerah. Kepala Fraksi Perjuangan Demokrat Pembangunan Nasional, Benyamin Anumbon mengatakan, kehadiran rancangan peraturan daerah yang memuat pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digul perlu didukung dengan tujuan agar pengelolaan sumber-sumber pendapatan menjadi satu badan yang tak terpisahkan dan lebih efektif serta optimal dalam mengelola potensi pendapatan yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga kehadiran rancangan peraturan daerah yang memuat pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Boven Digul perlu didukung dengan tujuan agar pengelolaan sumber-sumber pendapatan menjadi satu badan yang tak terpisahkan dan lebih efektif serta optimal dalam mengelola potensi pendapatan yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Benyamin juga menambahkan, walaupun dipahami bahwa awal pembentukan tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, baik karena aspek organisasi perangkatnya maupun sarana-prasarana pendukung. Namun penting dalam pembentukannya bila dikaitkan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat, efektivitas dalam pengelolaan potensi pendapatan yang ada di wilayah Kabupaten Boven Digul. Fraksi PDPN berharap dengan terbentuknya Bapenda, Kabupaten Boven Digul akan memiliki instrumen kelembagaan yang kuat dalam menggali dan mengelola potensi PAD secara maksimal, transparan, dan berkelanjutan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital.
digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Kelompok khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama mengawal setiap proses dan progres produk hukum di daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dan Raperda tentang pembentukan badan pendapatan daerah. Juru bicara kelompok khusus Ian Warumohunggagi mengatakan, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum diharapkan adanya kerjasama antara pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk bersama mengawal setiap proses dan progres produk hukum, yang dimulai dari perencanaan, pembahasan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi, serta revisi produk hukum, guna menyempurnakan untuk digunakan pada waktu berikutnya. Diharapkan adanya kerjasama antara pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk bersama mengawal setiap proses dan progres produk hukum yang dimulai dari perencanaan, pembahasan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi serta revisi produk hukum guna menyempurnakan untuk digunakan pada waktu berikutnya. Unggagi juga menambahkan produk hukum yang diproduksi oleh DPRD sebagai hak inisiatif DPRD hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh Bupati sebagai kepala pemerintahan untuk menyusun produk hukum turunan berupa peraturan Bupati, guna secara bersama saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan daerah yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan adanya komitmen bersama, diharapkan pembangunan di Bovendigul dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Selain itu, Bapak Mama dan Saudara dong semua, Auditor Manajemen ASN Ahli Madya Helda Marlisa mengungkapkan sejumlah tantangan sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan seleksi calon aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Auditor Manajemen ASN Ahli Madya Helda Marlisa mengatakan pihaknya terus berupaya mencegah kecurangan dalam proses seleksi dengan menggunakan sistem CAT, Computer Assisted Test, yang menjamin prosesnya cepat, akuntabel, dan terpercaya, sehingga di dalam sistem ini tidak ada rekayasa. Hasil yang keluar sepenuhnya berdasarkan kemampuan peserta itu sendiri, jadi benar-benar murni dan objektif sesuai kompetensi masing-masing. Helda juga menyampaikan bahwa sejauh ini tidak ditemukan kendala yang signifikan, hanya ada beberapa kendala jaringan, namun semua itu bisa diatasi dengan baik. Pihak dari BKD juga bekerja sama dengan Kominfo untuk jaminan jaringan, sehingga pelaksanaan tetap berjalan lancar. Kalau untuk mencegah kecurangan ya kita ya seperti kayak ini kita pakai sistem CAT itu kan Computer Assisted Test di dalam situ kan cepat, akuntabel, dan terpercaya. Jadi ya di dalam situ tidak ada rekayasa, hasilnya itu semua berdasarkan dengan kemampuan dari para peserta sendiri. Jadi tidak ada rekayasa, semua betul-betul asli sesuai dengan kompetensi dan daripada peserta tes itu sendiri.
Kendala yang terlalu signifikan itu tidak ada, cuma paling hanya beberapa kendala jaringan saja, tetapi semua bisa diatasi dan kebetulan teman-teman BKD bekerja sama dengan Infocom juga, jadi mendukung pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya penyebaran informasi secara merata kepada seluruh peserta, terutama di wilayah distrik yang belum dijangkau internet. BKD perlu terus aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Diharapkannya ada pendekatan manual agar tidak ada peserta yang ketinggalan informasi seperti jadwal tes dan lokasi. Menurutnya, koordinasi antara BKD dan instansi terkait di Kabupaten Bovendigul juga sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga pelaksanaan tes bisa berjalan tepat waktu tanpa kendala yang berarti. Bahkan untuk peserta tes yang sakit atau terlambat, tapi masih dalam batas waktu sesi yang sama, tetap diberikan kesempatan. Namun dirinya juga menegaskan jika keterlambatan peserta sudah melewati jadwal sesi atau hari berikutnya, maka tidak diperkenankan ikut. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Sementara itu, peserta tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Bovendigul mengaku cukup puas dengan pelaksanaan ujian tahap kedua. Namun mereka juga menyampaikan beberapa catatan penting terkait nasib para tenaga honorer yang mengabdi puluhan tahun dan berharap ada perhatian khusus dari Badan Kepegawaian Daerah. Peserta seleksi P3K tahap 2, Gaugerita Katwait mengatakan, soal kendala teknis tidak ada yang terlalu sulit. Secara keseluruhan pelaksanaan tes cukup memuaskan, tapi dirinya yang sudah berusia berharap ada perhatian khusus mungkin dengan kemudahan-kemudahan dari BKD. Dirinya juga menyampaikan catatan terhadap sistem seleksi dan nasib peserta gelombang kedua. Ada hal lain yang ingin disampaikan khususnya kepada peserta gelombang kedua. Sebagian dari mereka sudah terdaftar di database dan telah mengabdi cukup lama. Dirinya menyoroti penerapan sistem gugur dalam seleksi yang dinilai berpotensi merugikan peserta yang sebenarnya memiliki nilai baik. Jangan sampai peserta yang nilainya sudah baik malah gugur hanya karena sistem. Mereka yang sudah bekerja sebagai honorer selama bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 hingga 18 tahun, sebaiknya mendapat perhatian khusus dari BKD. Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan tes sendiri? Kalau kendala-kendala ya tidak ada. Cukup baik. Iya, cukup memuaskan begitu. Kira-kira mungkin ada harapan untuk tes-tes kedepannya Iya, kalau untuk harapan kami yang lebih artinya sudah usia ini toh, jadi harapan kami itu mungkin ya diperhatikan begitu, mungkin ada kemudahan-kemudahan juga dari Dinas BKD. Selain itu, peserta seleksi P3K Kabupaten Bovendigul, Agustinus Tanggarova, mewakili seluruh peserta seleksi, juga menyampaikan harapan dari masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di distrik, jangan hanya dijanjikan atau sekedar diberi harapan kosong. Terkait keberlanjutan seleksi P3K, dirinya menyampaikan aspirasi bersama warga desa agar formasi P3K tetap dibuka. Semoga ke depan formasi P3K ini tetap tersedia. Kami berharap ada pembukaan kembali formasi dari pemerintah pusat. Harapan dari kami peserta tes P3K baik yang gelombang pertama maupun gelombang kedua, harapan kami semoga kedepannya pemerintah daerah dalam hal ini BKD boleh mereview kembali kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Memang selama ini sudah dijalankan oleh BKD, tapi juga paling tidak melihat juga teman-teman kita yang mungkin belum terakomodir di P3K ini, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan dari Menpan mungkin dapat. Meski mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh BKD selama ini, ia berharap kesempatan tetap diberikan kepada rekan-rekan yang belum terakomodir. Upaya dari BKD selama ini sudah diapresiasi, tapi juga berharap teman-teman yang belum lulus atau belum sempat mengikuti seleksi sebelumnya bisa mendapat kesempatan kembali. Dengan adanya formasi dan kebijakan baru dari pusat, semoga mereka bisa terakomodir. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi info Digul akan kembali. Tetaplah bersama kami.
menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Guna meningkatkan pendidikan anak-anak di daerah perbatasan, Paroki Waropko, masyarakat dan beberapa donatur mengirim putra-putri yang berada di distrik Ninati, Waropko, dan Kombut untuk bersekolah di luar Papua. Pastor Ninati Fabianus Tutuboi mengungkapkan, kegiatan ini guna meningkatkan pendidikan anak-anak, khususnya anak-anak yang berada di daerah perbatasan, yaitu distrik Ninati, Waropko, dan Kombut. Pastor juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah hal yang utama, sehingga dirinya memiliki tantangan besar karena sekolah yang berada di sana pada sekolah dasar. Dan kadang anak-anak ini tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak ada yang mendampingi mereka. Pastor Fabi menambahkan program ini sudah berjalan 4 tahun di wilayah perbatasan, dan murni dari swadaya masyarakat, paroki, serta beberapa donatur yang menyumbangkan mulai dari 1 juta, 3 juta untuk pendidikan anak-anak ini, khususnya dari Ninati, Waropko, dan Kombut. Orientasinya untuk memajukan pendidikan khususnya anak-anak di wilayah perbatasan. Kita sebagai bilanglah dari pihak gereja, dari pastor paroki, kita merasa bahwa pendidikan menjadi hal yang utama dalam mengubah sebuah masyarakat. Kita memiliki tantangan besar bahwa sekolah di sana hanya batasannya SD saja, dan kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa melanjutkan karena tidak ada yang bisa menjamin. Kalau orang tidak berpendidikan, maka sekalipun pemilik tanah akan tergusur dari tempatnya. Maka kita berusaha dalam keprihatinan yang itu, kita mau supaya anak-anak di perbatasan itu maju dalam soal pendidikan.
Lanjutnya, pendidikan yang diterapkan berorientasi pada pendidikan berpola asrama yang ada di Manado dan Semarang, serta beberapa yayasan yang ada di Pulau Jawa. Dengan dikirimnya anak-anak yang bersekolah di luar Papua, diharapkan ketika anak-anak ini kembali setelah menyelesaikan studinya, mampu bersaing dengan orang lain dari segi apapun, dan dapat membanggakan Papua Selatan, khususnya daerah asal mereka yang berada di perbatasan NKRI di PNG. Tim Liputan, Digul TV, Ursula melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, Pastor Fabianus Tutuboy mengungkapkan bahwa dirinya bersama masyarakat di distrik Ninati pernah membangun sebuah tempat wisata bernama Monukapa secara swadaya. Inisiatif tersebut muncul sebagai upaya untuk menggali potensi lokal dan memperkenalkan keindahan alam wilayah perbatasan kepada masyarakat luas. Masyarakat Ninati pernah membangun sebuah tempat wisata bernama Monukapa karena dibangun tanpa dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai. Tempat wisata tersebut kini tidak lagi terawat. Keterbatasan dana dan minimnya perhatian dari pihak terkait membuat lokasi wisata Monukapa perlahan kehilangan daya tariknya. Pastor Fabianus Tutuboy mengatakan, dirinya dan masyarakat Ninati sudah berusaha secara swadaya untuk membuat tempat wisata yang bernama Monukapa, di mana letaknya di aliran Sungai Kalimuyu. Tempat wisata ini juga sudah dilengkapi dengan rumah peristirahatan, tetapi karena dibangun secara swadaya sehingga banyak yang sudah mulai rusak. Selain itu, wisata ini juga menyediakan perahu karet, bantal renang, dan lain-lain untuk orang yang datang berkreasi bersama keluarga. Ya, kita sudah berusaha untuk swadaya. Kita buat wisata Monukapa. Itu ada di aliran sungai Kalimuyu. Itu ada bundaran yang di situ kita sudah buat rumah-rumah, tapi maklumlah dengan swadaya sendiri sehingga banyak yang sudah mulai rusak. Tapi kita juga menyediakan perahu karet, bantal renang, dan lain-lain untuk orang datang bisa rekreasi bersama di situ. Pastor Fabianus juga menambahkan Monukapa ini dibangun bersama masyarakat dengan semangat gotong royong dan swadaya murni. Tapi karena tidak ada pendampingan atau dukungan lanjutan, akhirnya tidak terurus. Ia berharap ke depan ada perhatian lebih dari pemerintah atau pihak terkait untuk mengembangkan potensi wisata lokal seperti Monukapa. Selain sebagai sarana hiburan, tempat wisata ini juga menjadi pematik ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan yang selama ini kerap terabaikan. Karena kalau dikelola dengan baik, Monukapa bisa menjadi destinasi yang membanggakan masyarakat Ninati. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada Karina, kamu ada Karina, saya ada. Saya Romana Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.